Ini adalah sebuah video pertunjukan sulap. Terlihat pesulap menyiapkan semacam air berwarna di dalam sebuah gelas. Lalu pesulap meyakinkan penonton untuk mempercayai bahwa air berwarna tersebut adalah air teh. Dan boom! Air teh berubah warna menjadi air jernih. Mungkin bagi sebagian orang melihat trik sulap ini sangat meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh pesulap tersebut adalah manifestasi dari fenomena gaib. Mereka sangat meyakini makhluk gaiblah yang membantu untuk mengganti air berwarna menjadi air jernih. Atau sebagian lagi percaya bahwa pesulap tersebut dianugerahi oleh kecepatan tangan, sehingga dapat memindahkan air berwarna menjadi air jernih dengan sangat cepat. Namun, kami sangat meyakini apa yang dilakukan oleh pesulap tersebut hanyalah sebuah fenomena alam biasa. Seorang kimiawan tentu sangat familiar tentang hal ini di dalam laboratoriumnya. Atau mungkin anak sekolah pernah juga melakukan praktik semacam ini di sekolahnya. Ya, di dalam pelajaran kimia kelas 3 SMA tentang bab reaksi redoks. Lalu, apakah itu reaksi redoks? Bagaimana reaksi redoks dapat melakukannya? Maksud saya, bagaimana fenomena berubahnya air berwarna menjadi air jernih dapat dijelaskan dalam ilmu kimia? Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk memahami bagaimana air berwarna berubah menjadi air jernih yang tidak berwarna, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang disebut dengan konsep asam basa. Nah, jika kalian anak IPA, tentu pernah belajar materi ini, bukan? Asam itu rasanya asam dan basa itu rasanya pahit. Simpelnya seperti itu. Keren banget. Namun, di dalam ilmu kimia, konsep asam dan basa dapat dijelaskan dalam banyak teori. Nah, teori yang paling umum adalah teorinya Arrhenius. Beliau mengartikan asam sebagai segala sesuatu yang ketika dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa, ketika dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Artinya, indikator apakah sebuah materi itu bersifat asam atau basa adalah apakah materi tersebut ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan melepaskan ion H+ atau OH-. Sebagai contoh, senyawa asam menurut teori ini adalah cuka. Nah, cuka ketika kita masukkan ke dalam air, maka ia akan menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung inilah yang disebut dengan ion H+. Keasaman cuka dalam air dapat kita ukur dengan sebuah alat yang disebut dengan pH meter. Nah, derajat keasamannya akan terukur berkisar antara angka 1 sampai dengan 6. Semakin kecil angkanya, maka materi tersebut semakin bersifat asam. Sedangkan, contoh basa menurut teori ini adalah kapur yang sering kita gunakan sebagai campuran cat. Ketika kapur kita masukkan dalam air, maka ia akan menghasilkan ion OH-. Dan ketika kita ukur dengan pH meter, maka hasilnya akan bersifat basa, atau derajat kebasaannya berkisar di angka 8 sampai dengan 14. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula tingkat kebasaan suatu materi. Lalu, apa hubungannya konsep asam dan basa dengan perubahan warna air? Nah, ternyata pertunjukan sulap merubah warna air biasanya menggunakan air berwarna merah. Nah, air berwarna merah yang digunakan dalam trik sulap tersebut adalah air yang bersifat basa dari betadin. Ya, betadin yang sering kita gunakan untuk menetralisir bakteri saat sedang luka. Sedangkan airnya sendiri adalah senyawa yang bersifat netral. Nah, selain kedua bahan tersebut, ada juga satu bahan yang oleh pesulap tidak perlihatkan di dalam pertunjukan, namun bahan itu tentu ada. Kami menduga bahan itu adalah sebuah vitamin atau unsur yang terbuat dari asam askorbat yang bersifat asam. Begini ceritanya. Ketika betadin kita larutkan ke dalam air, maka airnya akan berubah warna menjadi merah. Nah, sebenarnya warna merah di dalam air itu adalah partikel dari molekul iodin yang terlarut di dalam air. Molekul iodin ini sangat reaktif terhadap senyawa asam. Salah satunya adalah asam askorbat. Ketika asam askorbat dimasukkan ke dalam air, asam askorbat ini akan melepaskan ion H+ dan bereaksi dengan air membentuk ion H3O+, serta melepaskan 2 elektron. Ini reaksinya. Elektron-elektron yang terlepas inilah yang akan mereduksi molekul iodin menjadi 2 ion iodida. Reaksi ini disebut dengan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Molekul iodin tereduksi menjadi ion iodida, sedangkan senyawa asam askorbat teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Molekul iodin yang sebelumnya berwarna merah menyelimuti air, kemudian berubah menjadi jernih setelah menjadi ion iodida.
yang mana ion iodida cenderung tidak menghasilkan warna. Setelah mendengar penjelasan bagaimana air berwarna menjadi jernih, teman-teman tentu paham bahwa warna merah pada air berubah menjadi jernih karena perubahan molekul iodin menjadi ion iodida, bukan? Nah, sekarang kenapa bisa seperti itu? Maksud saya, bagaimanakah penjelasan kimia ketika senyawa iodin yang berwarna merah sebelum adanya reaksi redoks menjadi tidak berwarna setelah menjadi ion iodida? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui apa yang menjadi faktor utama perubahan warna pada suatu senyawa. Jika kita belajar tentang zat warna di sebuah universitas, tentu kita pernah tahu bahwa warna suatu senyawa sangat dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor-faktor itu adalah transisi elektron, bilangan oksidasi, orbital D yang tidak terisi penuh, dan jenis pelarut. Namun, warna umumnya lebih dominan dipengaruhi oleh molekul itu sendiri. Faktor eksitasi elektron dari dalam atom sangat berperan besar dalam pembentukan warna. Eksitasi elektron ini terjadi ketika elektron di dalam atom berpindah tempat ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih besar. Eksitasi elektron tersebut lebih sering terjadi pada orbital D di dalam elektron yang tidak terisi penuh. Nah, elektron biasanya saling berpasangan di dalam sebuah orbital. Namun, ketika suatu orbital D tidak terisi penuh, hal ini memungkinkan elektron yang tidak berpasangan untuk menyerap energi cahaya dan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, mari kita bayangkan bahwa sebuah molekul menyerap cahaya, katakanlah cahaya yang diserap sebesar 540 nanometer. Cahaya sebesar 540 nanometer ini berada di wilayah hijau sehingga molekul akan terlihat ungu. Nah, itulah yang terjadi pada molekul iodin ketika terlarut di dalam air. Elektron dari molekul iodin akan menyerap cahaya yang akan menyebabkan elektron di dalam molekul berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan molekul iodin untuk memiliki warna merah. Lalu, ketika molekul iodin berubah menjadi ion iodida, orbital kosong di dalam molekul akan terisi penuh, sehingga elektron tidak akan mudah tereksitasi dan menyerap energi. Hal inilah yang mengakibatkan ion iodida tidak memiliki warna atau jernih. Nah, dari penjelasan ini, tentu teman-teman sudah paham bahwa pertunjukan sulap merubah warna itu adalah sebuah implementasi dari sebuah ilmu pengetahuan, bukan? Kita sebagai penonton haruslah bersikap kritis terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita boleh saja percaya kepada sesama manusia, namun haruslah rasional dan tidak berlebihan. Karena apa-apa yang berlebihan itu tentu sangatlah tidak baik bagi kesehatan maupun jiwa.